ucapan Ahok misalnya yang terus-menerus mengatakan saya nggak peduli HAM karena saya lebih suka membunuh 2.000 orang demi 2 juta orang, itu benar-benar penghinaan terhadap akal sehat Jakarta citizen. Itu yang harus diperdebatkan. Itu yang mesti didebatin. Atau dia bilang, udah saya mau bakar aja, siram pakai bensin demonstran. Baik. Itu datang dari semacam ketidakmampuan untuk melihat soal ibu kota secara etis. Selain persiapan teknis, Bung Roky, Anda melihatnya seperti apa nih? Eskalasi menuju tahap pencalonan ini apa yang Anda... Wah, kalau pakai istilah Pak Jimli tadi, eskalasinya udah mengglobal gitu kan. Seolah-olah Jakarta itu jadi bola panas dunia gitu. Padahal nggak ada apa-apanya sebetulnya. Saya mau lihat begini ya. Tadi kata kunci yang disebutkan dalam laporan CNN tadi adalah Pak Yusril sebut tadi gerilya politik gitu. Jadi kayak orang persiapan habis-habisan untuk hal yang sebetulnya sangat teknis, memilih gubernur itu. Saya kasih ilustrasi dulu tuh. Di Athena, tempat demokrasi awal, wali kotanya itu nggak dipilih, diundi aja. Kenapa? Karena orang percaya bahwa siapapun yang jadi wali kota, dia akan bertindak adil itu. Nah di kita di sini, ini udah kayak ngejar rampok. Dan kelihatannya ini akan berlanjut terus bahkan setelah pilkada selesai. Karena yang diinvestasikan dalam politik sekarang adalah kebodohan, kemarahan, kebencian, segala macam hal yang buruk. Diinvestasikan dalam politik sekarang oleh para elit? Iya, akibatnya ekologi politik Jakarta itu kayak hutan yang lagi terbakar. Masa seberbahaya itu? Bahkan lebih berbahaya, karena kebencian itu diproduksi setiap 2 detik ada kebencian baru tuh. Semua yang diucapkan di media massa itu kan semacam ketidakpercayaan pada akal sehat itu. Jadi kalau saya lihat misalnya orang berebut posisi untuk hal yang nggak masuk akal, yaitu Ahok. Ahok itu bukan subjek, Ahok itu objek dari politik yang lebih besar. Ahok itu kan bola pingpong, dipimpong antara Jokowi dan Megawati itu. Jadi orang berebut bola pingpong itu ajaib di Jakarta tuh. Jadi etik yang seharusnya timbul dari percakapan ini kota besar yang mestinya isinya adalah kecerdasan itu. KPU tadi bagus mulai dengan melakukan edukasi itu. Sebetulnya KPU sudah menghina caleg-caleg itu, sebab mesti diedukasi dulu. Padahal nggak perlu edukasi lagi sebetulnya kan. Kalau orangnya udah beradab, bahkan dipilih di dalam akuarium Jakarta yang dilihat semua orang, mestinya dia nggak perlu diedukasi lagi, itu udah tahu tuh. Jadi secara etik ada defisit habis-habisan dalam politik Jakarta hari ini. Itu poin itu. Secara etik ada defisit sehat. Dari perspektif yang berkembang saat ini menurut Anda, apakah perdebatan yang ada itu masuk perdebatan-perdebatan yang sangat membangun secara politik? Nggak ada, kita tidak mendengar satu kalimat pun yang sifatnya debat. Gitu. Debat artinya ada ide yang diproduksi, lalu ada pembicaraan yang bermutu mendalam. Yang ada tadi caci maki itu. Jadi kalau kita lihat dari udara pakai drone misalnya, Jakarta tuh bersih, kalinya bersih itu. Walaupun saya masih bisa tanya, sampahnya kemana? Kok kali bisa bersih? Kalau sampahnya dibuang ke kota yang lain, itu artinya Jakarta bukan bersih, tapi membuang sampah ke kota lain. Jadi Jakarta juga adalah pembuang sampah, penyampah sebetulnya tuh. Supaya agak fair gitu ya. Tapi kalau oke lah, kita anggap secara kasat mata ada yang bersih di Jakarta, yaitu kali. Tapi politiknya kotor. Mana yang lebih penting buat ibu kota? Kali yang bersih atau politik yang bersih? Politik kotor itu indikasinya seperti apa? Indikasinya gampang. Anda bikin konten analisis hari ini sampai 2 detik terakhir tadi, Anda akan lihat bahwa yang bertarung itu antara grup Pongah dan grup Dungu itu. Jadi bayangin, Jakarta dikepung oleh Kepongan dan Kedunguan dalam blocking semacam itu. Oleh karena itu kita perlu jalan baru, jalan ketiga, yaitu jalan akal sehat. Ini mesti ditinggalkan konfrontasi Kepongan dan Kedunguan ini. Ini kontribusinya hanya dari elit atau dari masyarakat juga? Masyarakat dibuat pongah juga karena nggak ada, kan bayangin hari ini masih menunggu semacam misteri terucap dari mulut Ibu Megawati. Apakah Ibu Risma mau dibawa ke sini? Masih ada misteri apakah Ahok nanti akan dipanelkan dengan siapapun itu. Mungkin Ahok sekarang nggak bisa tidur, Ibu Risma juga nggak bisa tidur. Jadi Jakarta dibuat tegang oleh permainan
tokoh-tokoh di atas yang Anda sebut elit tadi. Oke. Saya sebut tadi Ahok itu belut, licin, tapi yang ngepung dia juga cacing gitu. Tapi yang di atasnya juga mempermainkan cacing dan belut ini. Jadi Ahok sebetulnya dia bukan tokoh, dia adalah alat permainan antara dua tokoh besar. Tapi bagaimanapun Ahok menjadi alat permainan seperti kata Anda, tapi masyarakat sangat menikmati, terutama kalau kita lihat lalu lintas percakapan di sosial media itu bagaimana pembahasan pilkada DKI dengan segala pernak-pernik itu luar biasa. Itu menandakan ada penurunan mutu demokrasi di Jakarta sehingga masyarakat nggak mampu lagi untuk bicara hal yang konsepsional. SARA itu isu sekunder. Dia nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada problem ekonomi itu. Jadi yang diedarin di Jakarta sebetulnya adalah isu SARA yang potensial jadi masalah kelas, konfrontasi ekonomi itu. Kalau kita ucapin sesuatu yang bersifat SARA, kita mesti periksa dasarnya apa itu. Kemarahan etnis kah? Atau dia menyangkut ketidakadilan, rasa tidak adil yang dialami oleh rakyat bawah. Kita bisa rumusin itu sebagai SARA, tapi sebetulnya dia bukan SARA. Kalau dia datang dari semacam social unrest, protes terhadap ketidakadilan, penggusuran, caci maki pejabat itu yang menyakiti hati itu. Jadi SARA itu saluran dari ketidakadilan sosial sebetulnya. Nah bahayanya adalah ucapan SARA itu jadi semacam puntung berasap yang bisa jatuh ke dalam sekam ekonomi yang lagi panas hari ini, bara ekonomi. Kalau kita pertumbuhan ekonomi kita baik-baik aja, nggak ada soal, mau maki-maki nggak ada soal nih. Tapi orang yang dalam kesulitan ekonomi dibakar dengan isu SARA itu meledaknya lebih dari bom atom. Dengan kondisi seperti saat ini. Dengan kondisi sekarang, situasi critical point-nya justru sekarang. Nah KPU dan KPUD dan seterusnya, kan waktu kita bikin reformasi, KPU itu semangat etisnya adalah mengajarkan pendidikan politik. Itu pertama. Tidak hanya teknis gitu ya? Bukan teknis, jadi tugas KPU adalah etis, karena kita gagal selama Orde Baru memproduksi nilai-nilai demokrasi. Karena itu peradaban itu dibebankan pada KPU. Tapi kalau saya dengar terakhir beberapa kali pemilu, kan KPU bilang kami cuma ngatur soal teknis. Memang betul, undang-undang itu ngatur teknis. Tetapi backbone dari KPU adalah soal etika politik. Itu yang mesti kita lakukan. Jadi saya katakan tadi, KPUD sebetulnya kalau dia pakai istilah edukasi, sebetulnya dia nyindir bagi para calon petahana maupun yang akan compete, bahwa kalian ini disorot oleh seluruh kamera TV dunia, tapi kelakuan kalian itu kayak kambing yang kesetanan itu, yang kekurangan makan sehingga berebut bahkan daun singkong. Itu problemnya. Tapi secara politik Anda yakin nggak sih kemudian masyarakat DKI Jakarta yang katanya paling maju secara intelektual ini sangat bisa terpengaruh dan digoyang dengan isu SARA ini? Bahkan kalau kita lihat hampir setiap sholat Jumat sekarang banyak sekali masjid-masjid yang memasukkan konten politik. Benar, karena tadi disparitas kelasnya tinggi sekali itu. Kalau coba kita bongkar cepat-cepat misalnya, kalau Anda disebut Cina itu, iya, etnis Cina itu terpisah secara kelas. Ada yang sangat miskin, ada yang sangat kaya, yang begitu ada isu ras semacam itu dalam 20 menit udah ada di Bandara Soekarno-Hatta, terbang itu. Yang lain yang tertinggal di sini mau diapain tuh kalau betul-betul terjadi kekacauan SARA? Orang miskin yang dengan etnis itu yang mesti dihitung itu. Dan mestinya Bawaslu sudah mesti kasih sinyal itu, atau tokoh-tokoh politik gede ini mesti kasih sinyal bahwa bermain-main dengan api SARA itu membahayakan Asia Tenggara. Anda lihat para elit masih mengkapitalisasi itu? Iya, karena cuman itu the only game in town yang bisa mereka mainkan, karena nggak tadi buruk idenya untuk aja misalnya debat aja tentang apa akibatnya kalau petahana itu masih dalam porsi melihat Jakarta secara teknis, tidak secara etis, kan itu lebih enak diungkapkan. Jakarta dikepung oleh universitas, kenapa nggak masuk universitas buat ngomong tentang itu? Kasih sugesti pada kelas menengah, pada kalangan intelektual bahwa kita harus membersihkan Jakarta, bukan sekedar dari mulut kotor, tapi ide yang tidak tuntas tuh. Ide yang melihat Jakarta secara teknis. Sampai sekarang Gubernur Jakarta lihat Jakarta secara sangat teknis. Dan ucapan Ahok misalnya yang terus-menerus mengatakan saya nggak peduli HAM karena saya lebih suka membunuh 2.000 orang demi 2 juta orang, itu benar-benar penghinaan terhadap akal sehat Jakarta citizen. Itu yang harus diperdebatkan. Itu yang mesti didebatin. Atau dia bilang
udah saya mau bakar aja, siram pakai bensin demonstran. Baik. Itu datang dari semacam ketidakmampuan untuk melihat soal ibu kota secara etis. Baik, Bu Betty datang. Gimana nih Bung Rocky kemudian menginjeksi apa yang tadi Anda katakan akal sehat ini? Kita mesti ingat bahwa kota itu infrastrukturnya bukan ketertiban, bukan juga kebersihan, tetapi solidaritas itu. Itu artinya kota. Karena kota itu bukan hunian, kota itu dialami oleh setiap orang, sehingga setiap orang tidak bisa diatur secara teknis. Udah supaya Anda bersih, Anda tinggal di rumah susun, ya secara teknis selesai. Tapi rasa dia dengan pengalaman dia dengan kehidupan awalnya, itu nggak dia rasakan di situ. Kota itu didirikan oleh para pendatang yang awalnya memang liar. Setiap kota didirikan oleh orang liar. Itu yang mesti dipahami dulu. Karena itu dia mesti ditangani secara etis. Misalnya begini, kenapa tidak membayangkan membangun kebun atau tanaman yang bisa dikonsumsi? Sebut aja kebun sayur warga itu. Imajinasi itu nggak keluar dari siapapun, petahana maupun penantangnya tuh. Yang ada imajinasi untuk berebut reklamasi kan, sama aja antara yang tidak setuju dan yang setuju tuh. Tapi nggak ada keterangan lain untuk mengakrabkan persaudaraan warga itu. Yeah. Jadi saya anjurkan supaya jangan memilih pemimpin yang tidak paham cara merawat kota selain dengan menggusur itu. Karena kota bukan untuk digusur, kota untuk dirawat itu. Termasuk pendidikan politik untuk pemilih, untuk tidak ikut-ikut hal-hal sara. Benar, kalau itu yang lebih penting lagi tuh. Karena dulu Ahok bisa bilang, ya orang kecil juga bisa salah. Dan termasuk salah untuk memilih seseorang yang salah gitu. Jadi harus dua pihak gitu. Dia mungkin salah, tidak punya status legal, tapi dia tidak bersalah di situ karena dia bermukim di situ tuh. Jadi konsep pemukiman itu yang mesti dimengerti oleh calon gubernur Jakarta. Tapi Anda melihat bermukim itu ada bermukim secara sosial, secara kebudayaan, bukan sekedar soal teknis. Dengan kualitas ini kualitas yang paling buruk dalam sejarah Republik itu. Karena tidak ada ide untuk dipertengkarkan. Dan saya khawatir, bukan saya khawatir, saya menghitung potensi puntung berasap itu betul-betul jadi bara sosial yang akan membakar banyak soal.